Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Mentoko, Lombok Tengah diduga keracunan usai memakan jelly stick. Sejumlah tambang galian C yang beroperasi di Lombok Barat diduga kerap bermasalah. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Mentoko, Lombok Tengah diduga keracunan usai memakan jelly stick yang dijual pedagang keliling di sekolah mereka. Sementara itu, belasan siswa lain yang mengalami gejala cukup parah dilarikan ke puskesmas terdekat. Belasan siswa Sekolah Negeri Mentoko, Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah dilarikan ke puskesmas usai mengeluh sakit perut dan muntah. Belasan siswa ini diduga mengalami keracunan usai membeli dan memakan jelly stick yang dijual pedagang keliling di sekolah mereka. Berdasarkan informasi dari SDN Mentoko, total siswa yang mengalami gejala yang sama sekitar 40 orang siswa. Namun dari puluhan siswa tersebut, 15 diantaranya dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran membutuhkan penanganan lebih serius. Kejadian bermula saat siswa tengah melaksanakan upacara pada Senin pagi, kemudian selesai upacara sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut dan muntah, sehingga bergiliran ke toilet. Setelah ditelusuri, sebagian besar siswa mengaku memakan stik jelly berhadiah sebelum upacara dilaksanakan. Setelah 1 jam mengerjakan apel, baru dia terasa sakit perutnya. Nah, itu baru kejadian mulas-mulas. Apel, permisi Bu, enggak bisa ikut apel, langsung ke kamar mandi, permisi Bu. Kenapa banyak sekali yang pergi ke kamar mandi gitu. Apanya gitu. Terus pasti ini keracunan. Sementara itu, sejumlah siswa saat ini masih dirawat di Puskesmas Penuja untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Penanggung jawab UGD Puskesmas Penuja menjelaskan masih melakukan pemeriksaan terhadap penyebab pasti siswa mengeluhkan sakit, namun diduga siswa mengalami keracunan makanan. Kondisi rata-rata dia mau muntah. Indikasi untuk saat ini memang keracunan. Namun dari pihak puskesmas belum kita bisa deteksi jenis keracunan seperti apa, yang jelas makanan. Kejadian ini telah dilaporkan ke kepolisian dan saat ini polisi masih mendalami penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa di SD Mentoko serta memeriksa TKP. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tambang galian C yang beroperasi di Lombok Barat diduga kerap bermasalah dengan warga setempat karena penerbitan izinnya tanpa sepengetahuan pihak desa. Belasan tambang galian C di sejumlah titik di Lombok Barat ditemukan tiba-tiba berizin tanpa sepengetahuan desa, sehingga kerap memicu konflik antara warga dan para pengembang atau kontraktor tambang galian C. Seperti di Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, tiba-tiba melakukan eksploitasi, pengerukan, dan penambangan bukit untuk mendapatkan batu dan pasir. Aktivitas para penambang ini sangat merugikan pihak desa, sehingga desa bersama masyarakat mempertanyakan komitmen dari pemerintah daerah dan provinsi dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Kepala Desa Perempuan Haji Zubaidi mengatakan pihak Desa Perempuan tidak pernah diajak komunikasi dalam kajian teknis, sosial, dan dampak lingkungan atas galian C yang dilakukan di wilayahnya, sehingga mereka hanya mendapatkan persoalan yang timbul dari aktivitas tersebut. Seharusnya dari pihak desa dilibatkan lebih dulu sebelum dari atas, karena jalurnya bukan piramida terbalik. Artinya bahwa nanti ketika ada soal-soal di tengah masyarakat, maka itu tanggung jawab desa semua. Maka kami berharap bahwa siapapun pengembang atau apapun bentuknya, maka kami sangat mengharapkan bahwa hargai kami dari masyarakat desa. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Lombok Barat, Heri Ramadan, menegaskan tahapan izin itu melalui beberapa kajian yang harus dilewati. Dan jika ada persoalan yang skalanya besar, izin bisa tersebut akan ditinjau kembali. Izin itu tidak harga mati tuh.
Izin tuh kalau dia salah gunakan izinnya, kita bisa bukukan, kita bisa cabut. Walaupun izin sudah keluar, tapi dia tidak melaksanakan kaidah izinnya sesuai dengan ketentuan perizinan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Kita lihat nanti, kalau ada pelanggaran di situ bisa dicabut, bisa dibukukan. Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam menerbitkan izin galian C di Lombok Barat, karena pendapatan PAD dari pajak galian C ini menjadi atensi dari BPK. Pasalnya tidak sesuai dengan jumlah dan aktivitas galian C yang ada. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Perbaikan jalan Terong Tawah Labu Api Lombok Barat belum bisa direalisasikan tahun ini karena masih terkendala anggaran. Perbaikan jalan Terong Tawah jadi prioritas pembangunan di tahun 2025 dengan syarat warga sekitar BTN pindah KTP menjadi warga Lombok Barat. Sistem zonasi sekolah yang saat ini diterapkan jadi alasan masyarakat untuk enggan berpindah alamat KTP. Kadis PUTR Lombok Barat Lalu Winengan mengatakan timnya telah beberapa kali turun melakukan pengecekan dan panjang ruas jalan yang rusak itu tercatat kurang lebih sekitar 800 meter. Namun pihaknya belum dapat memastikan perbaikan akan bisa dilakukan tahun ini meski penanganan jalan itu masuk dalam prioritas, namun realisasi perbaikannya saat ini masih terkendala anggaran. Untuk penanganan jalan Terong Tawah belum ada tahun ini, namun bisa ditangani dengan anggaran dana alokasi khusus. Jadi masalahnya yang belum bisa clear ini, kita berharap juga masyarakat Terong Tawah itu supaya KTP-nya Lombok Barat. Yang ngelapor per KTP Mataram. Berubah, apa sih dosanya dia mau pindah? Tinggal di Terong Tawah. Kerusakan akses jalan ini juga dirasakan warga Terong Tawah, namun warga setempat belum ada yang melapor langsung Pemkab Lombok Barat. Secara keseluruhan, saat ini kelayakan ruas jalan di Lombok Barat sudah mencapai 74%, karena itu pihaknya akan berupaya menjadikan perbaikan jalan di Terong Tawah sebagai prioritas. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kondisi jalan tersebut juga telah menghambat masyarakat yang sehari-hari harus berangkat beraktivitas melalui jalan tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun.
beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Memasuki musim panen padi saat ini, DPRD Lombok Tengah minta pemerintah kabupaten membuat kebijakan antisipasi penjualan gabah keluar wilayah Lombok Tengah, menyusul banyaknya peta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah meminta agar pemerintah kabupaten segera membuat kebijakan terkait antisipasi penjualan gabah keluar wilayah Lombok Tengah, terutama di musim panen padi tahun ini, menyusul banyak petani memilih menjual hasil panen ke tengkulak. Penjual gabah petani keluar wilayah Lombok Tengah ini dinilai cukup mengkhawatirkan lantaran dapat berpengaruh pada stok pangan dan kestabilan harga pangan beras seperti beberapa waktu lalu. Sementara itu, cuaca seperti saat ini juga mengancam perkembangan tanaman padi sehingga Pemda diminta segera menentukan kebijakan untuk menangani persoalan ini. Ada beberapa sasaran yang diberikan oleh anggota DPRD Lombok Tengah kepada pemerintah daerah guna mencegah hasil panen petani tidak dibawa keluar. Di antaranya Pemkab dapat membeli hasil panen petani dengan bekerja sama dengan Bulog. Kondisi ini pun seringkali disampaikan DPRD Lombok Tengah ke pemerintah daerah Lombok Tengah, namun hingga kini belum juga direalisasikan. Langsung dibawa keluar dengan harga yang hari ini 1 kuintal itu 570, saya lihat 570.000 1 kuintal, dan dengan kondisi cuaca hari ini bisa mungkin bulan depan sudah naik beras ini, sudah naik. Sementara persediaan kita kan sudah hasil panen ini langsung dijual. Nah ini harus diantisipasi sama pemerintah. Dengan membuat kebijakan, diharapkan Lombok Tengah tidak lagi kesulitan terkait stok dan harga pangan beras yang naik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan KTT WWF ke-10 di Bali 18 Mei mendatang, Polda NTB perketat pengamanan di pintu masuk Pulau Lombok menjadi skala prioritas. Menjelang pelaksanaan KTT WWF ke-10 di Bali pada 18 Mei 2024, pengamanan pun diperketat tidak terkecuali di Lombok, NTB. Polda NTB pun melakukan pengamanan imbangan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan event internasional tersebut. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok menjelaskan jalur pintu masuk ke Pulau Lombok menjadi skala prioritas pengamanan selain objek vital lainnya. Ini adalah evaluasi daripada persiapan beberapa kegiatan yang akan kita hadapi. Yang pertama berkaitan dengan KTT
World Water Forum yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 17 sampai 25 Mei 2024. Ini Polda Nusa Tenggara Barat ini adalah melakukan timbangan mengenai pengamanan terhadap penyelenggaraan KTT World Water Forum itu. Selain itu, dirinya telah menjalani kontak dengan pihak Angkasa Pura Bil untuk penggunaan lahan parkir pesawat yang diprediksikan akan melimpah di Bandara Ngurah Rai Bali. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Di tengah banyaknya pilihan investasi keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat, kini hadir Bitcoin holder di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai instrumen investasi masyarakat NTB. Acara edukasi Bitcoin holder dilangsungkan pada Minggu 5 Mei 2024 di salah satu hotel di Mataram. Bitcoin holder merupakan salah satu bentuk investasi keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan Bitcoin holder di Lombok, Nusa Tenggara Barat dipromotori oleh Timbang Januarta alias Ibang, salah satu pelaku uang digital Bitcoin. Program baru ini, Bitcoin ini ada harganya sekarang lebih 1 miliar. Mudah-mudahan sebelum 2025 akan mencapai 2 miliar. Menurut Timbang Januarta, investasi Bitcoin holder, masyarakat bisa mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 5%, bonus harian, mingguan, bulanan, dan global yang dibagi secara adil. Program yang ini baru kita mulai, baru 20 hari untuk di wilayah Lombok kita jalankan. Alhamdulillah undangan 100 yang datang, hadir semua dan antusias untuk melakukan order Bitcoin. Untuk informasi, harga satu Bitcoin saat ini mencapai 1,2 miliar dan diprediksi pada tahun 2025 harga Bitcoin mencapai 2,2 miliar. Anda tertarik dan butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi promotor atau sponsor yang ada di kantor Lombok. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Sirekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Madek Mari. Nah, seperti apa tradisi Madek Mari ini? Berikut selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun.
Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rambitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Rumah Umalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih tempati, semua tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal umum 4 tiang. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.